Bapak Zainul Umam atau lebih terkenalnya itu Gus Umam. Nah, beliau ini adalah adik Gus Bahak, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Gus Umam ini, kalau Gus Mahasin itu mengibaratkan Gus Bahak itu jalur langit, Gus Mahasin itu jalur bumi. Lah, Gus Umam ini termasuk jalur bumi juga. Kalau Gus Mahasin itu dulu menjadi wakil Bupati Rembang, Gus Umam ini sekarang menjabat sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Rembang. Mohon izin, Gus Umam ini ya seperti tadi, Gus Umam ini kan sama-sama dididik oleh Bapak, ya almarhum Bapak yang tentu Kiai, tapi kok kemudian mengambil jalurnya itu kok berbeda sekali dengan Gus Bahak. Ini bagaimana, Gus? Sebenarnya enggak beda ya. Jadi memang Bapak itu sering minta pada putra-putranya untuk bagi-bagi tugas. Jadi yang pesantren memang untuk Gus Bahak, yang saudara yang lain bersifatnya membantu. Jadi ada fokus lah di Gus Bahak, fokus di pesantren, kita hanya sekedar bantu. Jadi biar sama-sama jalan, nggak mungkin Gus Bahak bisa berdiri sendiri, begitu juga sebaliknya. Kita memang diminta sama Bapak untuk saling melengkapi lah, kira-kira itu. Ya, ya. Jadi Pak Kiai Nur Salim itu memberikan kebebasan penuh kepada anak-anaknya. Ya, termasuk masalah pendidikan. Jadi Bapak itu tidak, ketika kita kecil nggak doktrin harus di pesantren atau di pendidikan formal. Kalau pesantren ya sikap beliau hanya di pendidikan, kalau pesantren ya pesantren, nggak usah ke formal. Kalau formal ya fokus di formal. Kayak saya dulu di SD, setelah itu ya ke pondok full di pesantren Salab di Anwar Sarang. Begitu juga Gus Bahak, ketika Pak Mahasin dan yang lain sekolah kurikulum ya sekolah kurikulum itu full, nggak di walaupun tempatnya di pesantren, tapi fokusnya tetap di pendidikan formal itu. Termasuk adik-adik saya juga ada. Oh ya, ya. Gus Umam dan Gus Bahak ini kalau tidak salah semula 9 bersaudara, kemudian wafat 3 dan menjadi 6 bersaudara. Bisa dijelaskan Gus itu, Gus Bahak itu yang nomor berapa, Gus Umam yang nomor berapa? Jadi saudara saya 9, yang nomor 6 sama 7 meninggal sejak kecil. Sejak kecil, masih balita lah kira-kira itu. Yang kakak saya, yang kakaknya Gus Bahak, namanya Gus Ro'ub, alumni Pondok Mus Sarang, itu meninggal di 2018 penyakit komplikasi. Jadi 9 itu 2 yang memang saya belum lahir. Bahkan yang kakak saya sama mbak saya itu meninggal saya belum lahir. Tapi kalau yang kakak saya yang nomor 2, kakaknya Gus Bahak, adiknya Pak Masin itu barusan di 2018. Jadi yang pertama yang masih ada itu sekarang. Jadi Pak Mahasin, Gus Ro'ub yang sudah meninggal di 2018, Gus Bahak, mbak saya di Pati, kakak saya yang di Sedan ini juga di pendidikan formal, ada kakak saya, mbak saya yang meninggal ketika saya belum lahir, baru saya dan adik saya. Bahkan satu-satunya putranya Bapak yang lahir di Tuban saya. Di antara 9 itu yang lahir di Tuban, kebetulan Bapak asli Tuban. Oh iya. Berarti nomor 8 kalau saya begitu. Itu kalau 9 ya nomor 8. Sedangkan Gus Bahak itu nomor 3. Betul. Nomor 3. Ya. Nah, pada saat masih kecil Gus, itu siapa di antara yang paling menonjol, Gus? Ya sebenarnya sama. Jadi Bapak itu nggak pernah ketat lah ya sama putra-putranya belajar. Kalau saya dulu nggak sekolah, ya sama semua lah, kayak masa-masa anak kecil itu ya dibiarin, nggak ngaji ya dibiarin. Bapak kalau guyon sama ibu, salah sengkut arah pinter-pinter dewi lah itu. Jadi nggak pernah jam ini harus belajar, Tapi alhamdulillah ketika kita sama-sama dewasa, muncul kemauan kita sendiri untuk belajar, untuk kita akan lebih mendalami beberapa disiplin ilmu. Kabarnya Gus Bahak pun ketika kecil juga main seperti anak-anak biasa. Umumnya anak bahkan kecil biasa. sepak bola ya.
renang di sungai-sungai itu mencari ikan, dan itu masih beliau di pondok pun masih itu kayak mancing sama almarhum Gus Kamil lah, litingnya sama Gus Kamil, yang menjadi ketua DPRD ketua DPR itu. Saya masih kecil itu sering diajak ke sungai untuk cari ikan itu. Ya saya masih umur sekitar 5 sampai 7 tahun itu. Ya. Gus Bahak itu seneng ketepel juga. Jadi kayak umumnya anak-anak yang sekarang yang itu. Kemudian setahu Gus Umam itu Gus Bahak kemudian terus menekuni jalur langit itu sejak kapan itu? Memang Gus Bahak sejak di pesantren, karena beliau setelah SD langsung ke Al Anwar, ke pondok. Jadi memang beliau itu fokusnya di ilmu-ilmu salaf ya, ilmu-ilmu pendidikan yang salaf, bahkan sampai sekarang. Tapi tidak menanggalkan beliau juga belajar otodidak. Beliau juga bisa komputer, juga bisa bahasa yang intelektual lah kira-kira itu. Bahkan termasuk beliau sekarang ada pekerjaan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta itu sampai sekarang itu. Artinya memang di keluarga kami walaupun belajar di formal juga tidak menanggalkan belajar di pesantren. Kitab-kitab, mendalami kitab-kitab salaf. Artinya semua, tapi berangkatnya juga otodidak. Otodidak itu. Iya. Jadi Gus Umam ini kan menekuni jalur bumi. Kalau Gus Bahak itu menekuni jalur langit. Itu sepengetahuan Gus Bahak, Gus. Ya semua, kita itu sering kalau pagi ya, pagi sejak ada almarhum bapak maupun ibu, kita tiap pagi pasti ngobrol sekeluarga. Bapak, ibu, ketika bapak kapundhut, kita tiap jam 6 kalau di rumah pasti ngobrol sampai jam 8. Sekaligus nemeni ibu, kita ngobrol, gojek dan lain sebagainya. Ya kita diskusi tentang beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di beberapa yang kita alami lah, kita ngobrol, kita mencari solusi bareng-bareng gitu. Ya ngobrol-ngobrol ringan, langsung kita saling mengingatkan satu sama lain itu. Sampai sekarang Gus Umam masih juga sering ngobrol sama Gus Bahak? Masih, kita alhamdulillah kita ada rumah namanya Geledak ya, rumah kuno. Itu dulu yang kita pakai sama ibu, dan sampai sekarang pun kita kalau jam 6 kalau saya nggak ada kegiatan di luar, begitu juga Gus Bahak, pasti kita ngobrol di rumah induk itu, rumah kasepuan lah kira-kira itu, rumah kasepuan sama adik sama sepupu-sepupu itu. Di Narukan itu. Di Narukan. Iya. Luar biasa kalau begitu. Gus Umam dengan Gus Mahasin itu kan jalur politik. Itu sekarang yang kelihatan ke jalur politik atau yang jalur Gus Bahak lainnya itu siapa? Enggak, jadi setelah Pak Mahasin pasca jadi wakil bupati sudah kembali ke kampus. Sudah kembali ke kampus ketika 2013 saya diminta keluarga Sarang untuk nyalek lewat P3. Kebetulan di 2019 nggak dapat kursi karena ini perintah guru. Saya sebagai santri doktrin harus samina wa ta'na, tegak lurus. Alhamdulillah saya ikut karena bentuk khidmah saya pada guru-guru saya. Saya juga matur ibu, matur Gus Bahak juga nyepot. Dah iki perintah guru niati khidmah itu. Bahkan gojolokan kira potongan kiai wis melu nang kono lah kira-kira gitu. Potongan itu. Yang penting ada asas manfaatnya satu sama lain lah itu. Tapi saya juga ngajar di pesantren, jadi tapi fokusnya kan tadi tadi saya bilang bahwasanya kita hanya sekedar bantu gitu, bantu. Kalau yang ngajar di Pondok Narukan itu siapa saja? Ya full Gus Bahak. Full Gus Bahak. Cuma saya sama adik hanya sekedar bantu. Saya ada adik yang alumni Kudus juga hajen, yang menghafalkan Al-Qur'an juga ikut ngajar. Iya. Sekarang ini berarti Gus Bahak itu full di Narukan. Di Narukan. Tinggalnya. Ya, domisilinya sekarang sudah pindah di Narukan. Dulu ketika almarhum masih sugeng, beliau domisilinya di Jogja. Di Jogja itu sekitar kurang lebihnya 15 tahun. 15 tahun. Almarhum mau meninggal 1 bulan sebelumnya, ngobrol pagi sama ibu sarapan. Bu, aku kok, saya ingat betul kata-kata itu. Ibu, bapak bilang, bu aku kangen putumu, ayo jalan nang Jogja, mbak Umam, mbak Fuad. Fuad itu adik saya. Kita ke Jogja bareng-bareng, kita sarapan pagi sama Gus Bahak, sama istrinya, sama putrinya yang namanya Tasbihah Mahmidah itu, Biha itu bapak itu tiba-tiba ngertikan hak mulai pondok terus ke gitu. Terpaut 1 bulan itu kita nggak tahu ya, kita anggap aja itu ngobrol biasa sih. Kita nggak punya firasat apa-apa.
selang 1 bulan itu Bapak meninggal itu. Jadi wasiatnya jelas itu di Gus Baha itu. Gus Baha itu. Tapi yang mengurus secara fisik pondok dan lingkungannya itu adik-adiknya, Gus. Ya kita bareng-bareng sih, sebenarnya kita bareng-bareng, cuma Gus Baha fokus di pondok. Kalau pembangunan fisik ya saya, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, nanti kita juga melaporkan karena wasiat utama di Gus Baha, tetap kita melaporkan ke Gus Baha. Apa segala sesuatu yang dikersake Gus Baha kita ikut aja. Ya. Jadi intinya dikelola bersama-sama. Dikelola bersama. Itu kan ada Gus Baha itu kan banyak santri-santrinya, penderek-pendereknya. Itu kalau segala sesuatu kebutuhan dengan Gus Baha, misalnya ada tamu dan lain sebagainya, itu yang ngurusi para penderek atau nggak ada santri lah, ada santri dalam yang nanti ngurusi tamu-tamu yang dari Rembang maupun yang dari luar kota itu. Nah, Gus, itu kan Gus Baha itu kan sekarang ini terkenal di mana-mana oleh kaum milenial. YouTube-nya itu luar biasa. Itu Gus Baha tahu apa enggak yang seperti itu? Gus Baha sama sekali tidak tahu dan memang ini kebetulan harus kita jelaskan pada masyarakat bahwasanya YouTube itu Gus Baha sama sekali tidak tahu menau dan kita tidak mendapatkan royalti, kita juga tidak mendapatkan profit dari itu karena memang Gus Baha nggak tahu menau, dari keluarga pun bahkan nggak ada izin sama sekali. Cuma Gus Baha tidak berarti langsung melarang, tetap diperbolehkan karena itu adalah siar ilmu. Gus Baha memperbolehkan, cuma Gus Baha berpesan sebenarnya itu yang penting utuh, jangan dikasih tema, jangan dikasih judul. Betul. Yang jadi persoalan adalah dari sisi market YouTuber, kalau nggak dikasih judul-judul atau tema yang provokatif kan nggak begitu banyak yang ngikuti. Ini yang jadi persoalan. Makanya saya sering dikonfirm ke teman-teman, Gus ini Gus Baha perso nggak? Saya pastikan Gus Baha nggak tahu. HP-nya Gus Baha itu Nokia kok 3315 kok nggak punya HP Android kayak kita nggak itu. Jadi nggak bisa buka YouTube ya? Nggak tahu mana beliau nggak. WA saja nggak ada itu. Ya. Lantas itu kan banyak YouTube yang kemudian temanya itu dikasih sama ilustrasi yang tidak semestinya, misalnya. Betul. Itu pernah ada yang ditegur nggak? Ya ada yang dari kelompok-kelompok Jogja ya, yang zamannya Gus Baha Jogja kan kebetulan banyak orang yang akademisi yang tahu tentang medsos, tentang teknologi, tentang informasi. Itu biasanya yang komplain yang teman-teman dari Jogja, santri yang dari Jogja itu. Saya cerita ini banyak teman-teman para habaib juga ada dari kiai, dari teman-teman supaya ditertibkan. Gus Baha pun menolak, nggak boleh karena dah itu jadi rezekinya orang. Tapi ya tadi saya pesen jangan ada narasi-narasi yang bersifat provokatif. Ya betul. Kita akhirnya saya ambil solusi sama teman-teman yang masih di pesantren. Sekarang kita ada LP3IA. LP3IA official itu, tapi pun itu untuk ngaji Gus Baha yang di streaming atau yang di pesantren, yang kadang dengan BPK, dengan Kementerian Keuangan, dengan OJK, dengan lembaga-lembaga atau kementerian kemarin kayak dengan Dinsus 88, Ex Napiter, kayak itu yang kita tayangkan di LP3 official itu yang resmi dari pesantren kita itu. Setelah Gus Baha terkenal seperti ini, apa dampak yang dirasakan oleh adik-adiknya atau keluarga yang lain termasuk Gus Umam? Ya kita hanya menjaga beliau supaya beliau tetap tetap sehat, nggak capek, karena memang beliau itu undangan kalau dituruti semua itu nggak akan pernah istirahat di rumah, nggak akan pernah itu. Makanya beliau acara-acara ditilik dari kepentingan-kepentingan yang urgent atau dari keluarga, dari guru itu. Makanya terkenal agak-agak sulit itu beliau bukan sulit sebenarnya, tapi karena beliau punya tanggung jawab besar yang difokuskan adalah teman-teman yang di pesantren santri-santri itu. Saya termasuk orang beruntung, Gus, karena pernah bertemu beliau waktu itu di rumahnya Gus Umam, sarapan bareng, kemudian ngaji bareng bersama karyawan Radar Kudus ke sana. Itu beruntungnya karena yang pintar fasilitator.
fasilitatornya itu. Tahu. Yang kedua pada saat kalau tidak salah 7 harinya ibu, siap, ya, saya ikut ya, tahlil ya, di ya, sana, ya, kemudian sowan ke Gus Baha di rumah kediaman begitu. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa sowan Allah, lagi insya Gus. Tentu atau kan Gus Baha itu punya rutinan kalau di Kudus. Beliau itu banyak rutinan sekarang di Ya. Sidogiri, di Kudus, di Hajen. Banyak lah, tapi yang sekarang yang di Jogja, di Sarang yang masih itu di Kudus sama di Hajen sama di Sarang. Yang lain sudah agak dikurangi. ya, ya. Jadi memang mungkin beliau juga ingin fokus di pesantren, juga menjaga karena semakin sepuh fisik juga akan tetap berpengaruh. Jadi yang diambil itu yang di Damaran, pesantren Damaran itu. Ya, ya. Tiap 2 minggu sekali Jumat kayaknya itu. Ya. Nah, Gus Baha terkenal. Gus Umam juga sekarang ini sudah terkenal karena menjadi ketua DPC P3 Rembang. Siap, Nah, siap. sekarang ini sudah menghadapi anget-angetnya situasi menghadapi 2024. Nah, mohon maaf Gus, ini saya ingin tanya, apakah Gus Umam ngomong-ngomong juga mau nyalon? Nah, saya setiap apapun keputusan yang akan saya jalankan, saya pasti kan saya konsultasikan dengan kakak-kakak saya. Saya Ya. tidak punya orang tua. Ya. Kakak-kakak saya ini ya orang tua saya, Ya, kira-kira gitu. ya, Jadi ya. saya tetap matur Pak Masin, matur Gus Baha. Ya. Kalau saran dari beliau udah hidup itu harus fokus. Ya. Udah sekarang fokus kamu ketua partai ya bagaimana membesarkan partai P3, menjaga eksistensi kemenangan P3 di Kabupaten Rembang, support tambah kursi. Ya. Dan kalau dari sisi ilmu tasawuf beliau melu takdir lah kira-kira itu. Ya, ya. Jadi Secara kata spesifik yang disampaikan kepada Gus, pesan yang disampaikan Gus Umam apa Gus? Salah satu contoh misalnya. Ya, pokoknya beliau selalu pesan, pokoknya jogo roso dengan siapapun, kumpul dengan siapapun, nggak usah beda-bedakan sekat dan lain sebagainya. Orang itu harus tetap melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun itu biar ada manfaatnya ke masyarakat. Oh, siap. Oke, Gus Umam, saya terima kasih. Sama-sama. Sore ini kita ngobrol yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya, Gus. Amin, amin, Ya, amin. matur suwun. Sami-sami.